Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini Fakta Israel akan membahas 3 hal. Pertama, 3 negara besar memutuskan untuk menekan Israel. Mereka adalah Inggris, Prancis, dan Kanada. Ketiga negara ini mengeluarkan pernyataan pada 19 Mei 2025 terkait Gaza dan juga tepi barat. Mereka mendesak agar Israel tidak beroperasi militer di Gaza, karena memang Israel memutuskan melakukan operasi terkini yang dinamakan Operasi Militer Kereta Gideon. Gideon adalah salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dan kisah ini tercatat untuk menjadi inspirasi bagi kita semua yang hidup di masa sekarang. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis dan juga Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengancam akan mengambil tindakan konkret jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Gaza. Padahal Bapak Ibu semua tentu tahu sampai hari ini masih ada 58 sandera ditawan oleh teroris di Gaza. Jika perang ingin dihentikan, maka tolong bantu untuk membebaskan para sandera. Ketiga negara ini seharusnya menekan Hamas, menekan organisasi teror yang ada di Gaza, bukan menekan Israel yang hanya ingin memulangkan warga negaranya kembali kepada keluarga mereka di Israel. Nah, Bapak Ibu, yang juga perlu Bapak Ibu ketahui, ketiga negara ini sebetulnya juga mereka menjadi korban serangan teror pada 7 Oktober 2025. Kita mulai dari Kanada. Kanada itu kehilangan 8 warga negaranya. Ada 8 orang. Dan karena di Kanada ada undang-undang keadilan bagi korban terorisme, maka mereka bisa mengajukan gugatan ganti rugi. Dan sudah dilakukan gugatan ganti rugi pada Oktober 2024 yang jumlahnya $350 juta diajukan untuk Hamas dan Iran. Iran mendanai Hamas. Artinya Bapak Ibu, harusnya pemerintah Kanada mendukung keluarga korban. Nah, di Inggris ada 11 orang yang berkewarganegaraan Inggris yang tewas pada 7 Oktober 2023. Korban termasuk keluarga Eli Sarabi yang ditawan dan kemudian dibebaskan dalam kondisi kurus kering. Nah, istri dan 2 putri dari Eli Sarabi ini tewas dibunuh di rumah mereka sendiri. Artinya Bapak Ibu semua, pemerintah Inggris harusnya mendukung keluarga korban. Bahkan anggota parlemen Inggris telah merilis laporan setebal 315 halaman mengenai serangan teror Hamas. Dalam lembaran data dari 315 halaman itu tercatat ada 9 kelompok teroris di Gaza yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Lalu juga dilampirkan lokasi di mana para korban tersebut tewas. Ada petanya. Ada lokasi juga di mana para sandera diculik dan dibawa ke Gaza. Ada petanya. Dan juga ada data negara-negara yang warga negaranya menjadi korban teror. Ada 276 warga negara asing atau warga negara ganda dengan Israel. Nah, meski ada data korban Bapak Ibu, lagi-lagi kenapa Israel tidak boleh melakukan operasi militer di Gaza? Ini kan aneh Bapak Ibu semua. Ada berita yakni 3 dari 4 muslim
Inggris itu ternyata tidak percaya Hamas melakukan pembunuhan dan serangan teror pada 7 Oktober 2023. Jumlah Muslim di Inggris ada 4 juta orang dari 69 juta seluruh populasi Inggris. Nah, sekarang kita beralih ke Perancis. Di Perancis, jumlah korbannya 42 orang. Dan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, sebetulnya sempat mengadakan penghormatan bagi para korban teror ini yang ia sebut sebagai pembantaian antisemitisme terbesar di abad kita. Nah, tapi kenapa Macron sekarang berubah? Malah ujung-ujungnya menekan Israel ketika melawan Hamas. Nah, topik yang kedua saat ini Bapak Ibu adalah bagaimana Inggris itu menghentikan pembicaraan perdagangan bebas dengan Israel yang niatnya akan dilakukan pada 2030. Nah, jadi alasannya adalah karena tidak ada bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bapak Ibu semua, ini perang yang dimulai bukan karena Israel. Israel tidak memulai perang ini. Tetapi mengapa Israel juga yang harus memberikan bantuan kemanusiaan? Mengapa tidak menjadi seperti Uni Emirat Arab yang bekerja sama dengan Israel untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza? Uni Emirat Arab juga menolong agar para orang-orang di Gaza yang sakit itu dibawa berobat ke Uni Emirat Arab. Alih-alih mengecam Israel, lebih baik kan melakukan hal seperti yang dikerjakan Uni Emirat Arab. Bapak Ibu semua, yang perlu Bapak Ibu ketahui, nilai perdagangan antara Israel dengan Inggris itu jumlahnya 6,1 miliar pound sterling. Inggris membeli dari Israel. Dan karena hubungan perdagangan, maka tersedia 38.000 lapangan pekerjaan bagi warga Inggris. Jika perdagangan bebas ini terhenti, berarti pemerintah Inggris lebih berpihak kepada rakyat di Gaza daripada rakyatnya sendiri. Karena alasan yang dikemukakan oleh Menlu Inggris, David Lammy, adalah karena tidak adanya bantuan kemanusiaan. Nah, jadi ini yang benar menjadi salah gitu ya. Yang salah menjadi benar. Terbalik-balik sekarang ini Bapak Ibu semua. Apa yang dilakukan oleh Hamas itulah yang salah, dan apa yang dilakukan Israel itulah yang benar. Tapi kenapa Israel sekarang malah dikecam? Jika alasannya adalah karena Israel memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, sejak Senin Israel sudah membolehkan bantuan kemanusiaan masuk kembali ke Gaza. Israel berusaha agar bantuan kemanusiaan ini tidak jatuh ke tangan Hamas. Kenapa? Karena memang yang terjadi sebelumnya bantuan kemanusiaan diambil oleh Hamas. Karena itu perlu dipastikan bahwa yang menerima adalah warga sipil. Nah, kalau kita lihat video unjuk rasa yang juga dimunculkan di media sosial baru-baru ini, terlihat pria-pria ini tidak kekurangan makan. Mereka tidak loyo, badan mereka tegap-tegap. Jadi Bapak Ibu semua, apakah betul ada kelaparan di Gaza? Nah, jadi kalau sekarang kita mau bilang di Gaza ada kelaparan, maka aktivitas jual beli di pasar tidak mungkin seperti yang Anda lihat di video ini. هاي الجبنة البلدية، اللبن، الزيت، سمنة الحلوب، هاي السيرج، سكر، زبيب. Nah, topik ketiga adalah rencana Inggris
dan Kanada mengikuti jejak Prancis mengakui Palestina sebagai negara. Rencananya 18 Juni akan dideklarasikan. Untuk itu, Bapak Ibu, saya harus berdoa agar kehendak Tuhan yang jadi. Karena apa Bapak Ibu semua? Negara Palestina jika ingin didirikan berarti akan menempati wilayah Yudea dan Samaria. Wilayah Yudea dan Samaria adalah wilayah milik bangsa Israel, bukan milik negara lain, termasuk Palestina. Karena itu, jika betul ada negara Palestina berdiri di Yudea dan Samaria, maka ini bertentangan dengan Alkitab. Untuk itulah kita harus berdoa. Saya akan membahas lebih lanjut tentang negara Palestina ini pada video-video selanjutnya. Karena itu pastikan Bapak Ibu Anda mensubscribe YouTube Fakta Israel agar tidak ketinggalan informasi. Anda bisa juga mendukung pelayanan kami dengan cara menjadi member, atau cukup untuk menonton dan memberikan komentar serta membagikan link video-video YouTube Fakta Israel agar semakin banyak orang yang terkoneksi dengan YouTube Fakta Israel. Mari kita bersama-sama menghadapi peperangan rohani. Ini adalah peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Karena semua yang tidak setuju pada Israel pasti bukan dari Tuhan. Karena apa? Israel lahir dari idenya Tuhan sendiri. Sumbernya di mana? Ada di Alkitab. Untuk itulah Fakta Israel selalu berpatokan pada Alkitab. Yang penting bagaimana Tuhan menilai, bukan Anda menilai. Terima kasih, saya Monique Rakers. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup.